Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik. Udah hawa-hawa liburan guys, sebenarnya males banget bikin video. Cuman karena inget udah seminggu gak bikin video, jadi udahlah dipaksakan bikin video yang memang juga hari ini gak terlalu panjang videonya. Nah sebelum saya mulai, saya mau sapa dulu teman-teman yang sudah mau liburan panjang, mau mudik atau pergi kemana. Selamat berlibur, selamat mudik, hati-hati di jalan, dan selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan lancar. Oke, jadi yuk kita lanjut videonya biar nggak kelamaan. Setelah dinasti Han berakhir, muncullah periode 3 kerajaan. Ini merupakan periode yang kisah sejarahnya ini sangat terkenal sampai kemana-mana. Dalam bahasa Mandarin disebut sebagai Sankuo, atau kalau dalam dialek Hokkien Samkok. Ada bukunya, ada filmnya juga. Mungkin sebagian teman-teman udah nggak asing ya dengan cerita ini. Tapi saya ceritanya nggak melebar tentang tokoh-tokohnya. Jadi hari ini ceritanya khusus tentang dinastinya secara singkat aja gitu. Periode 3 kerajaan yaitu kerajaan Wei, Shu, dan Wu. Ini dimulai pada tahun 220 ketika Wei menggantikan dinasti Han Timur dan berakhir pada tahun 280 ketika Wu digulingkan di pengadilan Qin. Periode ini dikenal sebagai periode yang sangat bersejarah, yang penuh dengan perebutan kekuasaan lengkap dengan teknologi militer yang canggih pada masa itu. Strategi militer bukan teknologi militer. Di masa periode ini, para penguasa masing-masing berkomitmen untuk memperbaiki cara pemerintahan dan juga untuk meningkatkan sistem ekonomi nasional di kerajaan mereka masing-masing. Di kerajaan Wei, Cao Cao berhasil melakukan banyak reformasi dengan membuang berbagai kebijakan yang berlaku pada dinasti sebelumnya dan menggantinya dengan kebijakan baru. Dalam sektor pertanian, ia juga memberlakukan sistem pertanian yang dikerjakan oleh tentara, dan ternyata itu berhasil meningkatkan produktivitas nasional. Di kerajaan Shu, Zhuge Liang membuat tatanan sosial yang ketat dan mencoba memerintah dengan hukum yang jelas. Di bawah kepemimpinannya, industri pertanian dan kerajinan tangan berkembang dengan sangat pesat. Selain itu, Zhuge Liang juga menjalin hubungan persahabatan dengan etnis minoritas yang ada di wilayah barat daya. Sementara di kerajaan Wu, industri pembuatan kapal ini jauh lebih berkembang dengan pesat. Tapi dari ketiganya, kalau tentang kekuatan nasional masing-masing kerajaan, yang terkuat ini adalah kerajaan Wei, lalu diikuti Wu, lalu yang ketiga baru kerajaan Shu. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, sepanjang periode 3 kerajaan ini, ketiga kerajaan tersebut bukannya berdiri berdampingan dengan damai, tapi penuh dengan peperangan satu sama lain, perebutan kekuasaan, perebutan wilayah dan sebagainya, sehingga sejarahnya yaitu menjadi sejarah yang sangat epik di Tiongkok. Akhir periode 3 kerajaan dimulai dari perebutan kekuasaan di kerajaan Wei yang dilakukan oleh Sima Yi. Setelah itu berdirilah dinasti Qin, dinasti yang berkuasa sejak tahun 265 sampai 420. Lalu pada tahun 282 pasukan Qin menaklukkan ibu kota kerajaan Wu. Ini satu-satunya kerajaan atau kerajaan terakhir dari periode 3 kerajaan yang masih berdiri pada saat itu. Nah, terus sejak kerajaan Wu ditaklukkan, maka berakhirlah episode periode 3 kerajaan. Nah, selesai deh ceritanya. Semoga suka, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel ini, yang sudah menonton video ini. Happy Holiday dan selamat Idul Fitri bagi semua yang merayakan. Salam!